Kita ini sudah yakin aja bakal mati. Kita sudah yakin aja bakal ada pertanyaan fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Kita yakin aja bahwa ada kaina padang mahsyar. Kita yakin aja di kaina pacang ada hisab, pacang ada mizan, bakal ada titian, bakal ada neraka atau surga. Itu kita yakin. Adapun orang-orang seperti kita, maka semestinya pikiran kita pada apa yang menguatkan iman kita dengan hari hisab. Menguatkan iman itu kayak apa caranya? Antara lain dan kadang-kadang urusan ini berakhir dengan orang yang berilmu sampai bahwa mereka saling cemburu seperti cemburunya perempuan. Maka berat atas salah seorang mereka yang bahwa sebagian muridnya mendatangi kepada orang lain walaupun ia tahu bahwa murid itu mengambil manfaat dengan orang lain itu dan mengambil faidah daripadanya tentang agama. Nah, akhir-akhirnya karena ujung-ujungnya orang yang berilmu tersebut dia kada suka kepada seseorang kalau orang itu mengaji di tempat orang lain. Dia benci kepada muridnya kalau muridnya itu menuntut ilmu ke guru yang lain. Padahal ia tahu bahwa kalau muridnya itu mencari menambah guru yang lain bermanfaat bagi muridnya itu. Padahal dia tahu. Tapi karena hatinya ada sifat-sifat yang demikian itu, maka dia cemburu sebagaimana cemburunya perempuan. Nah, dan semua itu adalah titisan sifat-sifat yang membinasakan, yang tersembunyi dalam rahasia hati, yang kadang-kadang orang alim itu menyangka dirinya selamat daripadanya, padahal ia tertipu padanya. Dan hanya saja demikian itu terungkap dengan tanda-tanda ini. Orang yang berilmu kada kau mengetahui dirinya apakah sudah selamat dari sifat-sifat yang kada baik atau kada sebelum ia merasakan tanda-tanda itu. Dan hanya saja demikian itu terungkap dengan tanda-tanda ini. Dan fitnah orang alim itu besar. Ada kalanya ia menguasai dan ada kalanya binasa. Ada kalanya dia mampu mengatasi ujian itu dan ada kalanya dia tidak mampu mengatasi ujian itu. Dan tidak ada keinginan baginya pada keselamatan orang awam. Ini kada penting orang awam itu selamat, kada karena penting inya dipuji, inya disanjung, inya dihormati, inya dimuliakan. Nah, itu tujuannya. Barang siapa merasa pada dirinya dengan sifat-sifat ini, kalau kita jadi orang alim, kalau kita mengajar, tapi di dalam hati kita timbul ada sifat-sifat kayak tadi. Bila orang mengaji lawan kita hormati, kita sayangi. Orang mengaji ke lain, kada kita hormati, kada kita sayangi, bahkan kalau perlu dimusuhi. Nah, kalau kita merasa ada punya sifat-sifat seperti itu, maka yang wajib atas orang yang berilmu tadi adalah beruzlah. Yang wajib beruzlah, menyendiri, mencari humul tidak dikenal, dan menolak untuk memberi fatwa manakala diminta orang. Nah, kalau inya merasa hatinya masih seperti itu, kada usah mengajar, kada usah memberikan fatwa. Yang penting inya adalah mengurus dirinya sendiri dahulu, menghilangkan sifat-sifat yang kada baik dalam dirinya tadi.
Masjid pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu mengumpulkan sekelompok dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi itu sepeninggalnya Rasulullah sangat banyak orang-orang alim, sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah para ahli fatwa. Mereka bisa berfatwa karena mereka mengaji dengan Rasulullah. Dan mereka saling menolak memberi fatwa. Kalau ada orang bertakung fatwa, mereka kalau bisa menolak. Kan bertakung ke anu si A aja, si A itu lebih banyak ilmunya daripada aku. Kan bertakung lawan si B aja, si B lebih banyak ilmunya daripada aku. Dan setiap orang yang berfatwa adalah ia ingin bahwa orang lain cukup dengannya. Artinya ini tuh hendak bahwa orang lain aja yang berfatwa itu kada usah iya. Nah, ini menghindarkan diri daripada mencari kemasyhuran, menghindarkan diri daripada mencari sanjungan dan pujian. Nah, jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, yang dalam hatinya masih ada sifat ingin terkenal, dalam hatinya masih ada sifat ingin dipuji, disanjung, diketahui orang kehebatan-kehebatannya, orang ini paling baik baginya kada usah mengajar. Yang paling baik uzlah, menyendiri. Apa tujuan menyendiri? Memperbaiki diri terlebih dahulu. Dan ketika ini sayugianya ia menjaga diri dari syaitan-syaitan manusia. Nah, di waktu dia kada hendak mengajar, di waktu dia kada hendak bermasyarakat dengan orang, di waktu dia kada hendak memberi fatwa, itu akan datang syaitan-syaitan manusia menguji kepada dirinya. Ujar syaitan-syaitan manusia tadi, janganlah kamu berbuat ini. Ikam jangan menyendiri, ikam punya ilmu, ikam lawas mengaji, ikam banyak kitab yang ikam kuasai, bapak ikam menyendiri, bapak ikam kadang mau mengajar. Ujar syaitan-syaitan manusia membawainya. Karena sesungguhnya pintu ini kalau dibuka, niscaya ilmu-ilmu terhapus di antara makhluk. Amun orang tuh kayak ikam nih semua kada hakun mengajar, habisan ilmu, kada ada lagi. Mun pintunya dibuka, orang asing-asing membagi diri hanya mengajar dulu, siapa lagi yang mengajar? Akan terhapuslah ilmu di antara makhluk. Ujar syaitan tadi mengajak kepadanya. Nah, jadi hendaklah ia berkata kepada mereka syaitan-syaitan manusia tadi, sesungguhnya agama Islam itu tidak perlu kepadaku. Islam itu kada tergantung lawan aku. Karena sesungguhnya agama Islam itu telah dibangun sebelumku dan begitu pula sesudahku. Dan jikalau saya mati, maka rukun-rukun Islam tidak menjadi rubuh. Karena agama itu tidak memerlukan kepadaku, adapun saya, maka saya tidak terlepas dari memperbaiki hatiku. Kau mengajar kadakah Islam tetap jalan? Islam akan tetap utuh, baik sebelumku atau sesudahku. Islam tidak memerlukan aku, yang penting aku saat ini dahulu berlatih untuk memperbaiki diri. Nah, itu menjawab ajakan-ajakan manusia yang ingin mengajak, mau menebarkan ilmu, mengajar, memberikan fatwa, dakwah dan sebagainya. Adapun menimbulkannya yang demikian itu kepada terhapusnya ilmu. Ujar manusia, mau ikam kada mengajar nang kaini nang ikam alim, ikam kada mengajar, ilmu kaina terhapus, ilmu hilang. Nah, maka itu adalah khayalan yang menunjukkan kepada puncak kejahilan. Itu hanya tipu dayanya, ajakan rayuannya. Karena sesungguhnya manusia itu
jikalau ditahan dalam penjara, diikat dengan ikatan-ikatan dan diancam dengan api karena menuntut ilmu, niscaya kecintaan menjadi pemimpin dan ketinggian mendorong mereka kepada menghancurkan ikatan, merubuhkan dinding-dinding binting keluar daripadanya dan menyibukkan diri dengan mencari ilmu. Artinya kalau kita nih kada hakun mengajar karena kita hendak memperbaiki diri, ilmu kada akan terhapus. Masih banyak orang-orang yang suka menuntut ilmu, masih banyak orang-orang yang suka mengajar karena mengajar itu adalah pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Masih banyak orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan itu. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikir kalau aku kada mengajar kena terhapus ilmu, kada macam itu. Aku kada mengajar Islam rubuh, kada ada harapan. Banyak lain pada kita yang mengurus agama Islam itu. Yang penting kita lebih dahulu memperbaiki hati, jangan sampai ada menggunakan ilmu itu untuk mencari hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka ilmu tidak dapat terhapus selama syaitan mendorong kepada makhluk untuk cinta kepemimpinan. Dan syaitan tidak kendur dari perbuatannya sampai hari kiamat. Bahkan bangkit untuk menyebarkan ilmu kaum-kaum orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Ilmu kada akan terhapus. Bahkan makin banyak orang-orang yang menuntut ilmu, karena dengan ilmu dia akan mencapai ketinggian pangkat, ketinggian martabat di sisi manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'ayyidu hadzal dina bi aqwamin la nasiba lahum." Artinya sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan kaum-kaum yang mereka tidak mempunyai bagian di akhirat. Agama ini diperkuat oleh orang-orang yang di akhirat tidak ada surga. Ini orang punya ilmu banyak, punya ilmu lengkap, tapi inya mengajar tujuannya bukan karena Allah. Inya mengajar tujuannya bukan untuk memperkuat Islam, tapi tujuannya untuk mencari sanjungan, mencari dunia, pangkat dan kedudukan. Nah, inya menyebarkan ilmu. Dengan tersabarnya ilmu ini, Islam jadi kuat. Padahal yang menyebarkannya ini orangnya orang yang tidak ada bagian apa-apa nantinya di akhirat. Jadi jangan berpikir Islam itu akan hilang, kada ada harapan. Islam akan terus berkembang walaupun yang pengembangnya ini orang-orang nang kada ada bagian apa-apa di akhirat. Inna Allah la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seseorang yang berbuat maksiat. Agama Islam ini jadi kuat dengan orang-orang yang ahli maksiat. Banyak kita misal orang sembahyangan, orang beribadah, dijaga oleh orang-orang yang kuat-kuat. Mau di negara Islam misalnya, orang beribadah itu dijaga oleh tentara-tentara Islam. Tentara-tentara Islam ini keamanan supaya orang sembahyang jangan diganggu, supaya orang sembahyang merasa khusyuk, tenang. Padahal si askar sembahyang nggak adanya, cuma menjaga orang sembahyang agar aman. Nah itu maksudnya Allah memperkuat agama ini dengan orang-orang yang jahat. Mengadakan acara-acara syiar Islam, mengadakan acara pengajian-pengajian, maulah ini maulah itu, terlaksanalah pengajian, syiar Islam timbul. Padahal si panatian sampai yang nggak ada orangnya, antara kata dibejudi gawiannya, tapi diajak urusan menyiarkan syiar, ini ketujuhnya suka. Nah itulah Islam yang Nabi diperkuat dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau aku nek ada mengajar Islam kena rubuh, ada harapan. Ada harapan. Kita mengajar atau kada mengajar itu Islam kada terganggu. Jadi jangan beralasan aku harus mengajar untuk menguatkan Islam.
Islam walaupun kita kada mengajar tetap kuat. Yang penting kita disuruh memperbaiki hati, memperbaiki diri. Maka tidak semestinya orang alim itu tertipu dengan pengacauan daripada syaitan tadi. Kamu kada mengajar, buat apa ilmu? Kami di akhirat ditanya Allah, kenapa kada mengajar? Kamu kada mengajar. Nah, itu bujur, umpama syaitan itu bujur kalau kita ini sudah mengajar, mendidik, melatih diri kita seorang. Nah, kalau kita dengan ilmu itu masih suka mencari hal-hal yang negatif, kalau kita dengan ilmu itu masih mencari kedudukan, kemuliaan di hati manusia, kita wajib memperbaiki diri dahulu. Maka tidak semestinya orang alim itu tertipu dengan pengacauan, lalu ia sibuk dengan bercampur dengan makhluk, sehingga terdidik dalam hatinya cinta kedudukan, pujian dan penghormatan. Nah, sesungguhnya demikian itu adalah sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma wal baqla. Artinya, ujar Nabi, cinta pangkat kedudukan dan cinta kepada harta itu dapat menimbulkan sifat munafik di dalam hati. Orang tuh mencari kedudukan, mencari pangkat di hati manusia, itu dia akan mudah berpura-pura jadi orang yang baik, padahal sebenarnya ini orang yang jahat. Lalu ditampilkannya keluar akhlak yang baik, akhlak yang mulia, tapi di dalam hatinya bersarang sifat-sifat yang jahat. Nah, karena ini mencari pujian kedudukan, sifat munafik akan tumbuh dalam hatinya. Nah, demikian pula orang-orang yang mencintai harta, itu akan menumbuhkan sifat-sifat nifak di dalam hatinya. Cinta pangkat dan harta itu dapat menimbulkan sifat munafik dalam hati, sebagaimana air itu menumbuhkan sayur-sayur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, madibani dhariyani ursila bi zaribati ghanamin bi aktsara ifsadan biha min hubbil jah wal mal fi dinil mar'il muslim. Artinya, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing itu lebih banyak membuat kerusakan padanya daripada cinta pangkat dan harta pada agama seseorang muslim. Ini kambing di kandang, diandaki serigala, dua ekor nang buas, maka kambing akan berantakan, matian dimakannya serigala. Karena dimakannya serigala, berbuat kerusakan di situ. Nah, demikian pula hati seorang muslim, kalau dimasuki sifat cinta kepada kedudukan, kehormatan, pangkat, kemuliaan, cinta kepada harta, itu akan merusak agama orang yang Islam tadi di dalam hatinya. Dan cinta kedudukan tidak dapat terlepas dari hati kecuali dengan mengasingkan diri dari manusia dan lari dari bergaul dengan manusia dan meninggalkan setiap apa yang menambah kedudukannya dalam hati manusia. Maka hendaklah pikiran orang alim itu dalam memahami yang tersembunyi dari sifat-sifat ini dari hatinya dan dalam mencari jalan keselamatan daripadanya. Dan inilah tugas orang alim yang bertakwa. Nah, jadi orang alim itu disuruh juga tafakur, disuruh juga berpikir. Nah, apa yang dipikirkan orang alim itu? Mengoreksi hatinya, mengoreksi hatinya, batinnya. Adakah sifat-sifat yang tercela di batinnya itu yang berhubungan dengan ilmu? Nah, kalaunya ada, lebih baik memperbaiki itu. Nah, jadi orang yang salikin ditafakurkannya ada sudah. Orang-orang yang salihin ini yang mesti ditafakurkannya. Nah, orang-orang yang ulama pun ada juga yang mesti ditafakurkannya.
Ada juga jalan pikiran yang mesti direnunginya, dipikirkannya. Nah, jadi bab tafakur ini mencakup kepada seluruh golongan. Siapapun dituntut untuk tafakur, berpikir agar mencari keselamatan dirinya. Adapun orang-orang seperti kita, maka semestinya pikiran kita pada yang menguatkan iman kita dengan hari hisab. Nah, kalau kita lain lagi pulang, yang kita pikirkan ini adalah kayak apa caranya menguatkan keyakinan, keimanan tentang hari hisab, hari kiamat. Kita ini sudah yakin aja bakal mati. Kita sudah yakin aja bakal ada pertanyaan fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Kita yakin aja bahwa ada kaina padang mahsyar. Kita yakin aja di kaina pacang ada hisab, pacang ada mizan, bakal ada titian, bakal ada neraka atau surga. Itu kita yakin. Cuma keyakinan kita itu belum sampai kepada batas yang diharapkan. Nah, itu yang kita dituntut menguatkan lagi keyakinan tentang itu, supaya keyakinan kita bertambah kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat tadi. Kita percaya surga ada, percaya. Siapa aja yang memandangkan surga itu ada, kita ada percaya. Karena kita sudah yakin bahwa surga itu ada. Nah, tapi yakin kita kada sampai batas yang cukup. Yakin kita kada sampai ke batas membuahkan sesuatu perbuatan. Adapun orang-orang seperti kita, maka semestinya pikiran kita pada apa yang menguatkan iman kita dengan hari hisab. Menguatkan iman itu kayak apa caranya? Antara lain dengan menelaah kitab-kitab yang berkaitan dengan hari kiamat, berkawan, bergaul dengan orang-orang yang kuat keyakinannya tentang kiamat akhirat, menjauhi pergaulan-pergaulan yang membuat lemah keyakinan itu, memperbanyak zikrullah, memperbanyak hadir di majelis ilmu. Nah, itu jalan-jalan untuk menambah kekuatan iman, kekuatan yakin kepada hari akhirat itu. Nah, jadi orang-orang seperti kita itu yang dipikirkan kayak apa caranya supaya bertambah keyakinan, keimanan kepada akhirat. Karena orang-orang salaf yang saleh, jikalau melihat kepada kita, orang-orang bahari itu yang salihin, amunnya melihat kita nih, niscaya mereka berkata, sesungguhnya mereka tidak menganggap kita beriman kepada hari hisab. Menganggap kita, nyakabuan para sahabat, para tabi'in tuh melihat kelakuan kita, wah ini nih ibadahannya kita nih kada beriman lawan hari akhirat itu. Kada yang berimannya lagi kita nih. Kalau nya melihat gerak-gerik tingkah laku kita, maka tidaklah amal perbuatan kita itu amal perbuatan orang yang beriman dengan surga dan neraka. Gawian kita, amal kita ini macam amal orang yang kada percaya lawan surga dan neraka. Bujur kita yakin surga neraka itu ada, tapi praktik yang kita gawi hari-hari kayak orang yang kada percaya lawan surga neraka itu. Karena sesungguhnya barang siapa takut kepada sesuatu, maka ia lari daripadanya. Kita takut lawan sesuatu pasti kita buka. Namun kita takut daripada neraka pasti kita buka. Dan barang siapa mengharapkan sesuatu, niscaya ia mencarinya.
Dan kita telah mengetahui bahwa lari dari neraka adalah dengan meninggalkan perkara yang syubhat dan yang haram, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan kita tekun padanya. Kita masih suka maksiat, masih suka makan yang haram, yang syubhat. Padahal kita yakin lawan adanya neraka. Nah berarti keyakinan itu kada sampai ke batasnya lagi. Itu yang kita dituntut tafakur, mencari jalan kayak apa caranya menambahi yakin itu. Dan bahwa mencari surga itu dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan taat yang sunnah. Sedangkan kita tertidur dalam amalan-amalan fardu daripadanya. Kita kan fardu aja kada biris, apalagi sunat-sunatnya. Nah, padahal kita yakin bahwa surga itu ada. Nah, maka tidak hasil bagi kita dari buah ilmu selain bahwa orang mengikuti kita dalam ketamaan kepada dunia dan kerakusan kepadanya. Dan dikatakan bahwa jikalau ini adalah tercela, niscaya para ulama itu lebih berhak dan lebih utama untuk menjauhinya, kerakusan kepada dunia dan kecintaan daripada kita. Dan mudah-mudahan kita seperti orang awam, apabila kita mati maka dosa-dosa kita mati bersama kita. Orang-orang awam ini bila mati habis dosanya. Nah kalau orang-orang yang berilmu, apalagi mereka sudah mengarang kitab, memberikan fatwa, kalau kitab itu keliru, fatwanya salah, walaupun inya mati, dosanya kada mati, karena tetap dipakai orang kesalahannya itu. Maka alangkah besar fitnah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi jikalau kita berpikir. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki kita dan memberi taufik kepada kita untuk bertobat sebelum Dia mematikan kita. Sesungguhnya Dia yang maha pemurah, yang maha lembut dengan kita, yang menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Nah, maka inilah jalan-jalan pikiran para ulama dan orang-orang saleh tentang ilmu muamalah. Ilmu muamalah, ilmu memperbaiki hati, ilmu memperbagusi akhlak, ilmu membuyurakan ibadah, ilmu muamalah ngarannya. Kalau mereka selesai daripadanya, sudah selesai, dapat mengatasi hati, dapat menekan nafsu amarah, selesai sudah mengurus itu, maka terputuslah berpalingnya mereka dari diri mereka, dan mereka naik daripadanya kepada tafakkur tentang keagungan Allah dan kebesarannya, dan merasa nikmat dengan menyaksikannya dengan mata hati. Nah kalau sudah hati kita bersih dari sifat-sifat yang kada baik, kita perhiasi dengan sifat-sifat yang baik, sudah beres, sudah selesai. Nah hanya kita naik ke mana? Naik ke kelas tafakur berikutnya, tafakur merenungi tentang keagungan Allah, kebesarannya, dan merasakan nikmat yang diberikannya. Dan demikian itu tidak sempurna kecuali setelah terlepas dari semua sifat-sifat yang membinasakan dan bersifat dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Kita kada akan bisa tafakkur keagungan Allah, kita kada akan bisa tafakkur kebesaran Allah, kita kada akan bisa merasakan sebenarnya nikmat Allah kalau hati kita masih bersifat-sifat kada baik, belum berhias dengan sifat yang baik. Dan kalau tampak sesuatu daripadanya sebelum yang demikian itu, misalnya belum beres memperbaiki hatinya, tapi kadang-kadang ada tafakur tentang keagungan Allah,
maka ia orang yang kemasukan, yang sakit, yang keruh, lagi terputus, dan ia adalah lemah seperti kilat yang menyambar, yang tidak tetap dan tidak kekal. Kalau kita masih belum membaiki hati daripada sifat tercela, belum memakaiani hati dengan sifat terpuji, kalau kita hendak tafakur tentang keagungan Allah, hendak tafakur tentang keindahan perbuatan Allah, nah itu kita kada kawalawas, lemah macam kilat satu mata. Dan ia adalah seperti orang yang rindu, yang bersunyi-sunyi dengan orang yang dirindukannya, tetapi di bawah pakaiannya ada ular-ular dan kalajengking yang menggigitnya berulang kali. Kita berhadapan dengan orang yang kita rindukan, berduaan di tempat dengan orang yang kita rindukan, tapi di awak kita banyak ular, adalah kalajengking. Kaulah kita nyaman berhadapan itu, orang mau urusin aja dulu. Maka menjadi sulit atasnya kelezatan menyaksikan. Kayak apa jaharatnya orang yang dipandang, di awak kita ada ular, kada tak urus lagi orang itu. Nah kayak itu juga kita kada akan bisa melihat, mata hati kita kada akan bisa melihat keindahan Allah, keindahan ciptaannya, kalau di dalam hati kita banyak sifat-sifat tercela itu. Dan tidak ada jalan baginya pada kesempurnaan memperoleh kenikmatan kecuali dengan mengeluarkan kalajengking dan ular dari pakaian. Itu diusir dahulu, ularnya dijauhkan, kalajengkingnya dijauhkan, hanya kawan nyaman memandang orang yang dirindukan tadi. Dan sifat-sifat yang tercela ini adalah kalajengking dan ular, dan itulah yang mengganggu dan menyakitkan. Kenapa kita sembahyang kada mau nyaman, baca Quran kada mau nyaman, berselawat kada mau nyaman, padahal orang yang kita zikiri orang yang sangat indah, orang yang kita salawati ini orang yang sangat mulia, sangat tampan, sangat semua-muanya. Kenapa kita kada mau nyaman? Karena di awak kita kebanyakan penghalang yang mengganggu untuk kenyamanan itu. Jadi sifat-sifat tercela itu diumpamakan dengan kalajengking dan ular. Itulah yang mengganggu dan menyakitkan. Dan dalam kubur bertambah sakitnya gigitannya atas gigitan kalajengking dan ular. Nah, dan kadar ini cukup untuk memperingatkan atas jalan-jalan fikiran hamba tentang sifat-sifat diri yang dicintai dan yang dibenci di sisi Tuhannya yang Maha